Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Jaya Putri, NPM 2102003 dari Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Video ini saya buat dan saya upload ke akun YouTube channel saya karena untuk memenuhi salah satu tugas UTS saya, yaitu mata kuliah Pancasila dengan judul Pancasila dalam Kajian Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia. Era kemerdekaan. Dalam perjalanan kehidupan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan ini, Pancasila mengalami banyak perkembangan loh. Karena sesaat setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Pancasila ini juga melewati periode-periode percobaan demokrasi. Yang pada kala itu juga Indonesia masuk ke dalam kurun percobaan demokrasi multipartai dengan sistem lembaga parlementer. Pada saat itu juga partai-partai itu tumbuh dengan subur dan taktik politik yang ada juga cenderung selalu berhasil dalam bagian mengusung sila kelima sebagai dasar negara. Selanjutnya, di akhir tahun 1959, Pancasila melewati era kelamnya, di mana pada saat itu Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin dalam rangka tetap memegang kendali kebijakan terhadap berbagai kekuatan, mencoba untuk memerankan politik integrasi paternalistik. Pada akhirnya, tata ini seakan menyimpang dengan ideal-ideal yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Salah satunya itu sila permusyawaratan. Pada tahun 1965, terjadi sebuah kejadian bersejarah di Indonesia, di mana Partai Komunis berusaha melakukan pemberontakan. Pada tanggal 11 Maret 1965, Presiden Soekarno memberikan kewenangannya untuk Jenderal Soeharto atas Indonesia, menemukan kurun awal Orde Baru, di mana kelak Pancasila mengalami mistifikasi. Pancasila pada zaman ini juga menjadi kaku dan mutlak pemaknaannya. Presiden Soeharto kemudian menjadi Corvalus, akhirnya kembali menodai ideal-ideal dasar yang ada dan yang sesungguhnya tertera dalam Pancasila itu sendiri. Kemudian, pada tahun 1998, pemerintahan Presiden Soeharto diberhentikan dan Pancasila kemudian masuk ke dalam era baru, yaitu era demokrasi. Kemudian, ada era Orde Lama. Pada periode ini, Pancasila dipahami berdasarkan ideal yang berkembang pada situasi dunia yang waktu itu diliputi oleh kerusuhan dan kondisi sosial budaya berpusat di dalam suatu transisional dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa ini adalah masa pencarian bentuk pengalaman Pancasila, terutama bagian dalam tata kenegaraan. Maka dari itu, Pancasila diimplementasikan dalam struktur yang berbeda-beda. Pada periode tahun 1945 sampai 1950, nilai persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia masih tinggi karena menghadapi Belanda yang masih ingin mengamankan daerah jajahannya di Indonesia. Namun, setelah penjajahan dapat diusir, bangsa Indonesia mulai memperoleh tantangan dari dalam. Dalam kehidupan politik, sila keempat yang mementingkan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan karena demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi parlementer. Presiden semata-mata berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Sistem ini mengakibatkan tidak adanya stabilitas pemerintahan. Padahal, dasar negara yang kita gunakan adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang presidensial. Namun, bagian dalam praktiknya, sistem ini tidak dapat terwujud. Persatuan Rakyat Indonesia mulai mendapatkan tantangan munculnya upaya cara untuk
menggantikan Pancasila seperti dasar negara dengan ideologi komunis oleh PKI melalui perjuangan di Madiun pada tahun 1948. Sistem ini mengakibatkan tidak adanya stabilitas pemerintahan. Padahal, dasar negara yang kita gunakan adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang presidensial. Namun, bagian dalam praktiknya, sistem ini tidak dapat terwujud. Persatuan Rakyat Indonesia mulai mendapatkan tantangan munculnya upaya cara untuk menggantikan Pancasila seperti dasar negara dengan ideologi komunis oleh PKI melalui perjuangan di Madiun pada tahun 1948. Pada periode tahun 1956 sampai 1965 dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Akan tetapi, demokrasi justru tidak berpusat pada kekuasaan rakyat yang mewujudkan amanah nilai-nilai Pancasila. Kepemimpinan berada pada kuasaan pribadi Presiden Soekarno melalui dekret presiden. Terjadilah berbagai penyimpangan definisi terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya, Presiden Soekarno menjadi presiden yang otoriter, mengangkat dirinya menjadi presiden dengan masa jabatan seumur hidup. Pada periode tahun 1956 sampai 1965 dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Akan tetapi, demokrasi justru tidak berpusat pada kekuasaan rakyat yang mewujudkan amanah nilai-nilai Pancasila. Kepemimpinan berada pada kuasaan pribadi Presiden Soekarno melalui dekret presiden. Terjadilah berbagai penyimpangan definisi terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya, Presiden Soekarno menjadi presiden yang otoriter, mengangkat dirinya menjadi presiden dengan masa jabatan seumur hidup. Presiden Soekarno melaksanakan pemahaman Pancasila dengan paradigma yang disebut dengan USDEK. Untuk mengarahkan perjalanan bangsa, beliau memusatkan pentingnya pemegangan teguh terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian nasional. Akan tetapi, hasilnya adalah terjadi rencana kudeta oleh PKI dan lengsernya Presiden Soekarno dari jabatannya. Pada masa saat itu juga, Presiden Soekarno membubarkan partai Islam terbesar di Indonesia, yaitu Partai Masyumi, karena dituduh terlibat dalam pemberontakan regional atau berideologi Islam. Kepentingan-kepentingan politis dan ideologi yang saling berlawanan antara Presiden Soekarno, militer, Partai Komunis Indonesia, serta kelompok Islam yang menimbulkan struktur politik yang sangat labil pada awal tahun 1960-an. Sampai akhirnya melahirkan generasi G30 SPKI yang berakhir pada runtuhnya kekuasaan Orde Lama. Selanjutnya, Pancasila dalam kajian sejarah perjuangan bangsa Indonesia era Orde Baru dan era Reformasi. Pada era Orde Baru, dalam sejarah Republik ini merupakan masa pemerintahan yang terlama dan bisa juga dikatakan sebagai masa pemerintahan yang paling stabil. Stabil dalam artian tidak banyak gejolak yang mengemuka layaknya keadaan dewasa ini. Di era Orde Baru juga, yakni kestabilitasan dan pembangunan serta-merta tidak lepas dari keberadaan Pancasila. Pancasila menjadi alat sebagai pemerintah untuk semakin menancapkan kekuasaan di Indonesia. Pancasila begitu diagung-agungkan, Pancasila begitu gencar ditanamkan nilainya dan hakikatnya kepada rakyat, dan rakyat tidak bisa memandang hal tersebut sebagai sesuatu hal yang janggal. Di samping hal tersebut, penanaman nilai-nilai Pancasila
Orde Baru juga dibarengi dengan praktik dalam kehidupan sosial rakyat Indonesia. Kepedulian antar warga juga sangat kental. Toleransi di kalangan masyarakat juga cukup baik. Dan budaya gotong royong sangat dijunjung tinggi. Secara pribadi, Soeharto sendiri seringkali menyatakan pendapatnya mengenai keberadaan Pancasila yang semuanya memberikan nilai-nilai tinggi terhadap Pancasila. Ketika Soeharto memberikan pidato dalam peringatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni 1967, Soeharto mendeklarasikan Pancasila sebagai suatu force yang dikemas dalam berbagai frasa atau frase bernada angkuh, elegan, begitu superior. Dalam pidato Soeharto menyatakan Pancasila sebagai tuntunan hidup menjadi sumber tertib sosial dan sumber tertib seluruh peri kehidupan serta merupakan sumber tertib negara dan sumber tertib hukum kepada pemuda Indonesia dalam Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1974. Soeharto menyatakan Pancasila janganlah hendaknya hanya dimiliki, akan tetapi harus dipahami dan dihayati. Dapat dikatakan tidak ada yang lebih kuat maknanya selain Pancasila di Indonesia pada saat itu dan dalam keadaan era Orde Baru. Pada era reformasi, peran Pancasila di era reformasi juga, khususnya dalam konteks dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntutan hakiki agar warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama, yang akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan, dan fungsi Pancasila dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan, artinya Pancasila memiliki kerangka berpikir atau pola berpikir bangsa Indonesia, khususnya sebagai dasar negara. Ia adalah landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai sumber hukum atau negara hukum, setiap perbuatan baik dari warga maupun masyarakat atau pejabat-pejabat harus hidupnya berdasarkan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam kaitannya, pengembangan hukum Pancasila harus menjadi landasan. Tahap perkembangan Pancasila sebagai dasar negara dalam 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap politis pada tahun 1945 sampai 1968. Lalu tahapan yang kedua, tahap pembangunan ekonomi pada tahun 1969 sampai 1994. Yang terakhir, tahap repositioning Pancasila, yaitu pada tahun 1995 sampai 2020. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.